Janjian. Nah, kalau Yesus dari start awal ini gimana? Ya, Yesus itu dari start awal, dari lahirnya di Yerusalem, kota Nazaret. Nabi Musa lahir, ada ibu, ada ayah. Yesus? Iya, Yesus lahir dari Roh Kudus. Musa? Itu dikatakan dalam, iya, Musa Musa lahir secara, iya, Musa lahir, sama Yesus. iya. Musa Oh, berarti menulis sama. tentang Yesus juga. Enggak, nubuatan ini dulu. Jangan kemana-mana dulu, Bang. Yesus lahir tanpa ayah, Musa lahir tanpa. Musa lahir ada ayah, ada ibu. Ada. Sama enggak dengan Yesus? Yesus ada ibu jasmaninya, Ayahnya? ada Ada juga ayahnya. ayah, ada ayah namanya Yusuf. Ayah tiri. Tapi dia bukan benih dari Yusuf. Oke, kalau sama baca enggak di seperti Matius. Musa? Dari sisi kelahiran sama enggak, Bang, dengan Musa? Sama atau tidak sama? Kalau Yesus itu lahir dari disebut anak Allah yang maha tinggi, Lukas 1 ayat 35. Oke. Musa itu artinya diangkat dari air. Oke, maksud saya gini. Apakah dari sisi kelahiran Yesus dan Musa sama atau tidak sama? Itu dulu, Bang. Iya, sama, tapi Sama. bedanya Yesus itu anak Allah, Musa itu anak manusia yang diangkat dari air. Itu artinya beda. Sama atau tidak sama? Nah, Yesus itu beda lah. Beda. Oke. Beda. Terus setelah Yesus itu kasih Oke. Setelah mereka besar, Musa diterima oleh umatnya. Yesus diterima enggak oleh umatnya? Iya, Yesus tidak diterima karena Tidak diterima. Beda lagi. mereka tidak percaya. Oke, beda lagi berarti. Nah, Musa membawa kaumnya dari perbudakan ke tanah kebebasan, kemerdekaan. Bagaimana dengan Yesus? Apakah dia membawa Bani Israel juga keluar dari tanah perbudakan Roma? Iya. Kalau Musa memimpin umatnya keluar dari Mesir ke padang gurun, tidak sampai ke tanah Kanaan. Tapi Yesus sebagai juru selamat seluruh dunia. Beda. Sama enggak seperti Musa? Beda lagi. Beda lagi. Beda. Makanya Musa Jadi, itu iya. Jadi nabi yang sama seperti Musa itu siapa, Bang? Kalau Yesus beda. Tapi ya sama seperti Musa. Iya. Ya sama. Mau berbeda bagaimana? Mau sama bagaimana? Musa dan Yesus itu kan berbeda. Musa saja menulis tentang Yesus. Berbeda. Iya. Jadi yang sama seperti Musa siapa? Paulus. Iya, sama. Paulus juga sama. Berarti yang dinubuatkan di Ulangan 18:18 ini Paulus. Itu enggak, itu nubuatan tentang Yesus. Tadi katanya bukan, sekarang Yesus lagi. Gimana ini, Pak? Habis topi miring atau vodka barusan ini? Itu nubuatan. Topi miring atau vodka? Sampaikan, itu nubuatan untuk Yesus. Oh, jadi nabi yang sama seperti Musa itu Yesus? Bukan? Ya, itu yang ditulis itu merujuk kepada Yesus. Berarti nabi yang sama seperti Musa itu Yesus? Nabi yang sama dengan Musa? Iya. Yesus? Tidak. Yesus Tidak. kan sudah bedakan tadi. Bedakan begini. Tadi kan sudah bedakan bahwa Yesus itulah anak Allah yang maha tinggi.
Jadi nggak usah Iya, ambil iya, iya, kesimpulan iya. kalau tentang Alkitab, nggak usah ambil kesimpulan, Saya yang nggak usah panas ambil atau Pak kesimpulan. Pendeta yang Jadi lagi demam? jadi yang ditulis oleh Musa itu merujuk kepada Yesus. Gitu. Ya, jadi nubuatan ini tergenapi oleh Yesus. Ya, Berarti nggak usah nabi ke yang sama lain-lain lagi. iya, berarti nabi yang sama seperti Musa, Yesus. Tidak. Kan, Maksudnya, aduh, maksudnya nggak usah gimana kan. ini? Musa menulis tentang Yesus. Maksudnya gimana ini? Dengar, Musa, dengar, dengar, dengar. Menulis tentang Yesus. Musa menulis tentang Yesus. Ah, Tapi yang menggenapi nubuatan tentang nabi yang sama seperti Yang- Musa bukan Yesus. yang menggenapi adalah Yesus. Kan nubuatan dari para nabi termasuk Musa itu kan menurujuk kepada Yesus. Berarti nabi yang sama seperti Musa itu Yesus. Siapa yang bilang sama? Aduh, mana yang betul? Dinubuatkan Yesus yang sama seperti Musa bukan Yesus. Iya, Musa menulis tentang Yesus. Musa menulis tentang Yesus. Tapi Ya. yang menggenapi nabi yang sama seperti Musa bukan Yesus. Yang menggenapi Yesus. Kan Musa menulis Yang sa- tentang Yesus. Iya, menggenapi Yesus. Nah, nabi yang sama seperti Musa siapa? Itu kan jelas dikatakan bahwa firman itu taruh dalam mulutnya. Yaitu Iya. Yesus itu. Berarti nabi yang sama seperti Musa ini siapa? Yang sama seperti Musa. Iya, Paulus. Nah, Paulus bukan. Lalu siapa bang? Nabi yang sama seperti Musa ini siapa? Yang sama kayak seperti Musa ya, saya mungkin ya. Iya. Saya menggenapi, saya kan menggenapi firman Tuhan. Allah. Ya. Jadi apa yang ditulis Musa untuk saya menggenapi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Jadi bukan Yesus tapi pendeta Yunus yang menggenapi ulangan 18. Iya. Dan saya Nabi Yunus. Ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dan saya Allahu Nabi. Akbar. Nabi Iya, Yunus. iya, Nabi Yunus. Jadi saya sama. Aduh, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Apa tadi Pak? Setengah gelas itu apa? Topi miring atau apa? Topi miring atau vodka tadi ini? Cap tikus. Allahu Kopi Akbar, pahit. Masya Allah. Kopi pahit. Hah? Kopi pahit. Kopi pahit. Ternyata dampak dari kopi pahit ini campur masaku Iya, iya. begini. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah, luar biasa Pak Pendeta kita ini ya. Jadi kesimpulannya, Nabi yang sama seperti Musa ini bukan Yesus. Musa menulis tentang Yesus. Itu nubuatan tentang Yesus. Jadi nubuatan Gitu. ini untuk Yesus. Nubuatan itu untuk Yesus. Nah, ketika dikatakan bahwasanya seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudara-saudaramu akan dibangkitkan sama seperti aku Musa. Nah, nabi yang dibangkitkan di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa itu nabi siapa? Dan kalau merujuk kepada keturunannya, Yesus itu ya diangkat dari tengah-tengah bangsa Israel.
Berarti Dari nabi yang sama seperti Musa adalah ya, Yesus juga pangkat sebagai nabi, eh, rasul, eh, eh, raja, iya, raja damai, iya. kayak gitu. Nah, jadi yang Jadi duduk sama semua seperti ada, Musa siapa? Yesus. itu kan nubuatan tentang Yesus. Ya Iya, nanti dulu berarti dengan Musa, saya yang dulu dengan Musa. berarti nabi yang sama seperti Musa, Yesus atau Pak Pendeta Yunus? Iya, itu kan merujuk kepada Yesus. Kalau nanti Musa Berarti dulu dengan nabi, saya. berarti nabi yang sama seperti Musa itu siapa? Iya, kan kalau Musa itu kan dia sebagai pemimpin, apa sebagai pemimpin dari Israel keluar dari Mesir. Sebagaimana Yesus memimpin umatnya dari dosa. Supaya mereka Iya, percaya memperoleh keselamatan. Jadi itu ada makna rohaninya di dalam. iya. Jadi nabi yang sama seperti Musa siapa gitu loh? Nabi yang sama seperti Musa. Iya. Masa tidak percaya kalau saya juga sama seperti Eh, Musa? Saya kan Nabi Yunus. iya, iya, iya. Oke, kita sambut dulu. Halo Mbak, Mbak Setia. Halo, Mbak Setia. Ah, Mbak Setia kok diam-diam baik. Sekalian ketemu Nabi Yunus kok diam-diam baik. Mana tuh? Takut sama Nabi dia. Iya. Kita sambut dulu Pak Pendeta. Ada yang minta naik ini. Halo saudara Parah. Iya Halo. Mbak, saya pakai baju dulu ya. Ntar. Iya, silakan. Dari mana ini? Katolik? Protestan? Protestan. Iya. Bagaimana tanggapan saudara? Ya mengenai nubuat itu tentang Yesus. Nah, itu tentang Yesus. Jadi yang Nabi sama seperti Musa siapa? Yesus. Begini Pak, konteksnya tidak harus sama. Contoh, Bang Suma manusia sama seperti saya. Berarti manusianya saja yang sama. Sifatnya kan tidak harus sama. Gimana? Kita nggak perlu membias dari materi itu, dari apa yang dikatakan Musa. Seorang nabi akan dibangkitkan di tengah-tengah saudara-saudaramu, ya, di tengah-tengahmu, sama seperti aku. Nah, nabi yang sama seperti Yesus, yang sama seperti Musa, kan gambaran Musa kan kita sudah tahu tuh, Musa begini, warnanya hijau. Maka nabi itu yang sama seperti Musa jangan kuning, tapi hijau. Nah, nabi yang sama seperti Musa menurut saudara, apakah Yesus? Yesus nabi kah bukan? Ya, nabi. Ya, berarti sama. Berarti nabi yang sama Yesus. Ya. Yesus nabi dikatakan nabi lagi kah bukan? Iya, nabi. Ya, berarti sama. Sama Ya. dalam konteks nabi. Nabi, karena memang nabi yang sama seperti Musa kan gitu. Nah, pada misi kedatangan Yesus, itu pesan-pesan yang dia bawa, apakah menghantarkan dia sebagai Tuhan? Karena dia menyelamatkan umat manusia. Iya, maka pesan-pesannya adalah dia Tuhan gitu. Ya. Berarti Musa, Tuhan. Nah, itu yang saya bilang, konteksnya beda, Bang. Kan harus sama seperti Muhammad- Musa. Kan sama seperti Musa. Oke? Gitu Bang ya? Gini, Bang, yang tadi saya contohkan kan Abang sama dengan saya seperti manusia. Benarkah tidak? Benar. Nah, tapi Abang Islam dengan saya beda kan? Beda. Nah,
Kalau nabi sama-sama nabi, Yesus juga nabi. Terus kesamaannya cuma gitu doang, gara-gara sama nabi. Bukan karena sisi mukjizat, sisi yang lain dan seterusnya. Yesus juga buat mujizat. Ya udah, berarti apa bedanya dengan nabi-nabi yang lain? Sedangkan yang dimaksud di sini adalah spesial. Spesialnya itu sama seperti Musa. Nah, spesial pada diri Yesus itu adalah ketika orang Kristen menganggapnya Tuhan, itu doang. Musanya gimana? Apakah dia Tuhan? Bukan Tuhan. Nah, gitu. Abang bisa buka kamera nggak? Bisa bang, bisa bang. Oke, silakan. Aduh, ini belum bisa diizinkan nih bang. Belum bisa, pengikutnya masih sedikit abangku. Jadi abang di bawah dulu, kita naikkan yang bisa buka kamera. Pendeta Yunus mengatakan bahwa Yesus yang dinubuatkan, tetapi yang sama seperti Musa bukan Yesus. Gitu ya bang ya? Karena kapan dia sama seperti Musa, berarti dia juga Tuhan Musa ini. Saudara Emmanuel, selamat siang. Halo? Halo? Nggak bisa buka kamera juga. Sabar ya. Pendeta Yunus ini harus ada yang menemani beliau. Halo kakak, selamat. Dari mana? Dari Surabaya. Ada yang bisa kami bantu? Iya Bang Zuma. Bang Zuma, boleh nggak saya minta diingetin tentang firman Tuhan di Alkitab yang mengatakan maka datanglah utusan Allah dan digenapi firman Tuhan. Maksudnya? Tunjukkan ke saya ayat yang mana, karena yang saya ingat itu ada kalimat di dalam Alkitab mengatakan, mungkin Pak Pendeta Yunus bisa ingatkan saya. Ibu ini dari mana? Islam atau Katolik atau apa? Ortodoks? Saya Muslim. Nah, saya Muslim. Oh, iya. Terus? Bisa diingatkan saya di pasal ayat berapa tertulis maka datanglah datanglah utusan Allah dan digenapilah firman Tuhan. Pak Pendeta Yunus itu yang tahu. Yang mana tuh Pak Pendeta? Nanti dijawab sama Pak Pendeta kita ya Bu ya. Ya. Ibu bisa Di dengarkan sini di ya, bawah. terima kasih Bang Zuma. Jadi Kaget saya. di sini dikatakan di dalam Kaget saya bang. Kupikir siapa tadi? Kupikir ortodoks atau apa gitu. Nenek buka kamera, kupikir laki-laki pakai jilbab tadi ibu ini. Maaf. Saya salah tingkah jadinya. Oke, gimana menurut Pak Pendeta tadi itu? Datanglah dan menggenapi. Itu gimana itu? iya. Jadi di dalam Matius 1 ayat 22 hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh para nabi tentang kedatangan Yesus. Itu dalam Matius Yesus 1 itu Bu, ayat gimana 22. Bu? Gimana? Mau pindah? Tinggal pilih, Katolik atau Protestan. Kalau Katolik ikut sama Pak Pendeta Yunus, kalau Protestan ikut sama Bom, tinggal pilih aja. Tuh, sudah ditunjukkan dalilnya tuh. Silakan. Ya, jadi kembali ke tema kita. Jadi nabi yang sama seperti Musa itu bukan Yesus. Iya. Kecil suaranya. Lemas. Tentang
tadi kan sudah jelaskan oleh tadi teman teman Kristen. Jadi, Pendeta Yunus dia agak lemas dia. Iya kata iya. Takut dimarahin sama tadi teman kita. Lemas. Lemas, agak lemas sedikit. Aduh, jadi pendeta tadi kan kita. sudah jelaskan Yesus itu kan punya jabatan juga sebagai nabi, sebagai rasul, Iya, sebagai raja. siap. Gitu. Oke. Semangat siang, murah hati. Iya, selamat siang, Bang Juma. Dari mana, Bang? Dari Sumatera, Bang, Sumatera. Protestan, Katolik? Protes, Bang, protes. Oke. Silakan, mohon dibuka kamera. Kita sudah kirimkan permintaan. Silakan, Bang. Biar kita tiga-tiganya buka kamera gitu. Ya gitu. Kaget aku sama ibu tadi. Aku harus benar-benar perbaiki pandangan. Oh, ibu ini ibu-ibu. Kira bapak-bapak. Kira pakai jilbab tadi. Tadi. Halo, silakan, Bang. Iya, halo Bang Juma. Oke, sip, mantap kali, Bah. Ya, kalau pandangan saudara terkait ulangan 18 ini, siapa yang menggenapinya? Silakan. Coba dibaca Bang Juma. Pak Pendeta Yunus bacakan. Iya, iya, iya. Bagus. Ulangan Kalau pendeta yang 18. bagus. Kalau pendeta yang baca. Ulangan 18 ayat 18. Dikatakan bahwa seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala sesuatu kuperintahkan kepadanya. Iya. Iya, gimana itu? Kalau tanggapan saya kan, kalau saya tanggapan kan di sini Bang Juma tentang ayat ini kan Siap. di atas itu ada disebut judul perikopnya itu tentang nubuatan. Nah, jadi kejadian 18 ini kan tentang nubuatan. Ulangan, Bahwa- bukan kejadian. Iya. Ulangan 18 ayat 18 ini kan tentang nubuatan bahwasannya akan bangkit seorang nabi seperti Musa itu, tujuannya itu untuk menyelamatkan bangsa Israel, begitu Bang Juma. Iya. Terus? Ya terus itu pasti merujuk kepada Tuhan Yesus loh. Tapi Yesus tidak menyelamatkan Bani Israel. Gimana itu? Bani Israel tidak nerima, tidak percaya kepada Yesus. Betul. Bani Israel Iya, berarti itu menolak. Nah, sama nggak seperti Musa tuh? Tapi kan dari nubuatan itu kan fungsinya untuk bangkit seorang nabi itu seperti Musa itu untuk menyelamatkan gitu, fungsinya itu nubuatan itu. Tapi faktanya nggak menyelamatkan. Bani Israel menolak. kan? Ah, Iya. sedangkan Kenapa Tuhan posisi Yesus tidak? posisi Nabi Musa datang itu menyelamatkan kaumnya. Yesus kok tidak menyelamatkan kaumnya? Kenapa sama? Iya, karena penolakan tadi lah makanya tidak diselamatkan, Bang. Nah, berarti tidak sama. Karena Nabi Musa datang itu menyelamatkan Bani Israel. Yesus datang ternyata nggak menyelamatkan Bani Israel. Itu yang pertama. Nah, kalau saudara menganggap itu untuk Yesus, lalu bagaimana dengan Ulangan 34 nomor 10? Ah. Gimana itu? Di situ dikatakan Ulangan tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang bangkit di antara Bani Israel. Itu gimana itu? Ulangan 33 34 ayat 10.
10. Ya, tidak ada lagi seorang nabi yang bangkit di antara orang Israel. Iya. Iya. Seperti Jadi Musa. gimana itu? Iya. Tidak ada lagi nabi. Setelah Nabi Musa yang berasal dari Bani Israel. Jadi nabi yang sama seperti Musa ini berasal dari mana? Diminum kopinya apa Pendeta Yunus? Loh kok dia kabur? Gimana itu? Jemaatnya begitu Pak Pendeta. Jemaatnya Pak Pendeta gimana dong? Kok dia pergi? Ditinggalkan kita berdua Pak Pendeta. Gimana dong? Belum selesai pun dia baca. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Saya Islam, Bang Zuma. Saya mengikuti Siap. dan mendukung Bang Zuma. Mualaf Oke. pemberani paling Bang Zuma. Gitu Allah aja Bang Akbar. Zuma, saya menyampaikan itu. Sampai Makasih, mati Bang, kami makasih. akan mendukung. Makasih. Itu kebingungan semua tuh oten-oten itu. Apalagi jemaatnya. Enggak, pendeta. Tak jelas menjawabnya. Makasih Bang Zuma. Halo Bang, siap, makasih Bang Fadil. Siapa nih yang di bawah nih? Silakan. Ada yang ingin disampaikan dari mana Bang? Halo? Hah? Oh, sih? Wah, ternyata dia orang Jepang. Orang Jepang dia rupanya. Teman-teman API boleh ke atas sebentar ya. Nanti temani Pendeta Yunus, saya mau ibadah zuhur nanti ya. Dinda Kores, monitor nggak di bawah? Halo, assalamualaikum. Halo, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, saya Muslim. Siap. Saya cuma mau agak bingung sedikit soal Ulangan 18 ayat 18 ini. Ya, gimana? Iya, kalau menurut saya kan, kalau memang firman ini di dalam Alkitab dikhususkan untuk Yesus, Ya, maka kesannya kayak Tuhan menuliskan firman untuk dirinya sendiri begitu. Iya, kalau memang Ulangan 18 ayat 18 ini dinubuatkan untuk Yesus, itu aja Bang Juma. oke. Iya, oke. Satu pandangan. Iya, makanya Pendeta Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Pendeta Yunus mengatakan Nabi Musa tidak sama seperti Yesus. Gitu. Yang sama seperti Nabi Musa itu ya Pendeta Yunus. Begitu Bang. Makasih ya. Assalamualaikum. Ya, Nah. Halo Saudara Garuda. Halo, siap. Maksudnya? Siap-siap kemana Bang? Lagi di rumah? Oh belum pergi mancing? Belum. Oh nggak ada umpan? Butuh proses semua tuh. Oh butuh proses. Dari mana? Katolik Protestan? Katolik?
Protestan? Halo? Islam. Oh, Islam, Masya Allah. Ada yang ingin disampaikan? Artinya tentang saja, tentang proses logika yang kita pakai tuh, bahwa Iya. imani itu dengan logika itu seimbang atau tidak. Yang kita bisa pertanyakan tuh, Iya. kan di dunianya kita, untuk kita umat Islam ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kita ini kan kadang-kadang kita terlalu masuk, ada jalan-jalan salah dipakai dengan teorinya kita tuh. Jadi kita juga kadang-kadang gini. Saya cuma minta penjelasan. Sorry, sorry saudara. Kita ini diskusi lintas agama, bukan ceramah. Kalau mau ceramah di masjid, nanti Pak Pendeta Yunus pusing dibuat. Halo, selamat siang. Selamat siang. Di sini wajib open cam ya Bang Suma? Iya betul abangku. Dari mana ini? Katolik Protestan? Bentar, saya cari tempat yang agak terang dulu Bang. Dari mana ini? Katolik Protestan? Bentar, saya cari tempat yang agak terang dulu Bang. Dari mana ini? Katolik? Doubling Bang. Ini ya. HP-nya dikecilin volumenya. Doubling Bang. Doubling. Sudah? Sudah bisa? Udah? Halo, selamat siang Ibu Nur. Halo Bu Nur. Pak, ini Pak Eskor juga nggak bisa buka kamera. Pengikutnya baru 2 orang. Gimana mau buka kamera? Pak Yunus, kegiatannya hari ini apa, Pak? Tidur. Pak Yunus, kegiatannya hari ini apa, Pak? Tidur. Ini karena libur jadi. Oh gitu. Iya. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Iya, ini Pak Halo. Ustadz sama yang satunya siapa ini? Ini pendeta atau apa ya? Ya, Jangan dulu. Datang-datang dia absen kita, pendeta. Naik dia absen. Ini siapa ini? Yang satu ini siapa katanya? Kenapa nggak nunjuk aku sekalian? Yang ini yang buka kamera sebelah ini siapa? Naik absen kita. Jauh-jauh aku buat tuntun naik ke atas. Ternyata cuma mau absen. Iya, pendeta Pak Guru, teman saya. Dia pendeta. Pak Guru mau apa? Teman saya. Dia pendeta. Halo, selamat siang Saudara Nazalia. Halo, selamat siang Saudara Nazalia. Selamat siang, Bang Suma. Siap. Dari mana Bang? Katolik Protestan? Protestan. Ini Bang, saya mau nanya boleh? Buka kamera Bangku, buka kamera. Kita diskusi. Silakan. Oh, tunggu Bang. Saya cuma mau tanya apa Bang? Kalau Al-Quran itu firman Allah yang surat Allah. An-Naba 30, 31, 32. Coba artikan itu Bang. Ya. Itu saja saya mau tanya. Coba Kalau itu memang firman dibacakan. Allah. Allah, bukan Allah. Allah.
Tolong dibenarkan cara membacanya. Jangan kayak Ya, orang stroke. cuma mau tanya itu bang. Ini kalau benar itu surat An-Naba Buka, 30, buka. 31, 32. Buka Kalau kamera itu dulu, firman silakan. Allah. Jawab Buka dulu, kamera jangan dulu. pencut. Kenapa? Lagi haid? Atau gimana nih? Saya bilang buka kamera. Takut ya kalau itu firman Allah. Oh, penghujat ini Pak Pendeta. Ada gila-gilanya ini. Udah diturunin. Disuruh buka kamera, kita mau bacakan dalil, kita mau bahas pertanyaannya, malah kesurupan dia. Halo, selamat siang. Belum naik ya? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Siap. Ini terima kasih banyak. Khusus untuk Pendeta Siap. Yunus, saya sedikit saja bertanya. Apa dasarnya dan dalilnya atau penguatnya Kristen mendukung Israel? Jelas-jelas orang Israel tidak mengakui bahwa situ dia orang Kristen. Israel bukan orang Kristen. Apa dasarnya? Terima kasih. Ada Dasar musik bang, maaf ada musiknya mengganggu YouTube abangku. Maaf ya kami turunkan. Dan di sini bukan bahas politik soalnya. Itu terkait politik, nggak ada hubungannya di komal saya dengan politik seperti itu. Anda kalau mau tanya pergi di komalnya Rismon. Di komal Rismon di situ tanya-tanya politik, jangan di sini. Ya, halo selamat siang Saudara Kadani. Saudara Kadani. Halo, Assalamualaikum. Saudara Kadani. Ya, waalaikumsalam. Ya, dari mana? Katolik Protestan. Halo. Muslim. Halo bang. Halo. Muslim. Ya, Ada halo. yang bisa Muslim. Ada yang ingin Siap. disampaikan? Ada yang bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut ulangan 18:18, ini kata Pendeta Yunus bukan dinubuatkan kepada Yesus. Bahkan pendeta sendiri mengatakan dari Yunus itu sebelum datangnya Yesus, Bang. Dia dari kerajaan Nabi Israel, di mana di Samaria pada kisaran abad ke-8 sebelum Masehi. Mau ceramah di sini atau mau apa bang kita ini? Udah songkatnya penuh, memenuhi kota Jakarta songkatnya naik-naik. Assalamualaikum Ustadz, selamat siang Pak Pendeta. Kawan-kawan kita ini naik tidak pakai baju, naik-naik langsung nyerocos, langsung apalah tidak apa ya? Mau jadi narasumber bang? Mau? Oh, baru tahu aku bang. Daftar dulu lah, biar aku jadi moderator. Abang yang menjelaskan, biar aku nyimak. Gitu abangku. Halo, selamat siang. Ya, siang dan Assalamualaikum Pak Ustadz dan Pak Pendeta. Iya. Iya, mohon maaf ini salam toleransi ya Pak Pendeta ya. Iya. Iya, ini saya mau tanyakan Pak buat Pak Pendeta nih. Siap. Beberapa konten yang saya dapatkan di TikTok ini itu sebenarnya ini berhubungan dengan narasumber agama juga ya. Ini agama Kristen itu kalau dikuburkan, ada aku lihat baru-baru tadi itu kenapa ya ada kayak semacam apa ya, dihiasi bukan seperti air tapi malah diberikan seperti jenis alkohol gitu Ustaz. Atau Pak
Tema ulangan 18. Halo, selamat siang. Halo. Surat Selamat An-Naba. siang. Selamat siang. Buka Siang, kamera siang. dulu. Buka Tunggu, sabar, kamera. sabar, saya buka. Silakan. Ya. Silakan. Halo. Sabar. Halo. Iya. Ya, bagaimana Bang? Gimana? Surat An-Naba. Al-Quran 30, Surah An-Naba. 31, 32. Iya, itu gimana? Abang tolong bacakan, soalnya saya nggak punya Quran sini. Iya, itu Apakah membahas tentang firman, apa itu firman Allah atau apa? firman Allah. Itu Coba membahas abang tentang bacakan. Soalnya saya nggak punya Quran sini Bang. itu membahas tentang neraka. Kenapa emang? Baca dulu, mana neraka situ? Masa itu neraka? Itu bahas neraka. Inna jahannama kanat Itu apa Bang? mirsada. Itu tentang surga. Itu neraka. Ada bayu payudara montok setayo begitu. Inna jahannama Coba kanat abang baca dulu, jangan mirsada. karang bebas begitulah. Itu saya sudah baca. Astagfirullah, abang. Kok Loh, abang begitu? saya sudah Baca baca. dulu bang. Inna jahannama kanat mirsada. Artinya, Jahannam itu Artinya? neraka. artinya Sesungguhnya An-Naba jahannam 30, itu 31, 32. tidak bisa. Supaya Kok kau nggak dapat bisa? paham, supaya kau bisa paham, ambil ayat selanjutnya bahwa itu membahas tentang neraka. Astagfirullah. Coba baca loh bang. Lah, sudah aku baca tadi. Kok takut baca Kalau Qurannya? membahas ayat 30-nya itu jelas dikatakan Kok takut baca Fazuku Qurannya bang? falan nazidakum illa azaba. Artinya, Oleh karena itu rasakanlah, tidak akan kami tambahkan kepadamu kecuali azab. oh salah, bukan itu, asal-asal abang ini. Loh. Coba buka. Yang tahu saya atau Anda? Takut Inna ya. lil Takut ya muttaqina tentang kenyataan. mafaza. Takut ya tentang kenyataan. Adaika wa a'naba. Takut Terus ya apa? tentang kenyataan. Wa kawaiba atraba. Wa Ayolah, ka'san Bang, dihaqa. baca. Apa masalahnya? Kalau saya punya koran sini saya baca, nggak ada. Saya nggak ada Kamu koran. itu. Kalau di dalam Al-Quran, dalil tadi berbicara tentang neraka. Terus yang di surga mendapatkan bidadari. Kan gitu. Orang di surga. Makanya saya Terus kalau- bingung tuh bidadari-bidadari Oke. itu. Oke. Kalau di surganya Kristen kenapa ada pesundal? Nah, dia sudah bertobat, Matius 21:31. Iya, pesundal dia di bumi karena dia sudah bertobat. Itu di surga itu di surga. Iya, di surga, statusnya di bumi. Itu di surga. Oke. Berarti yang masuk di surga. Kalau ini kan memang langsung timbul nih. Yang masuk itu. Dengar, masuk di neraka, Disiapkan. di surgamu, Sudah ada disiapkan tuh. di surgamu ada pesundal-pesundal. Iya kan dulu? Iya. Iya, betul? memang betul. Kalau dia apa memang betul. Tapi itu betul. dia bertobat. Oke. Kalau Berarti kalau di surga, dalam surga. surga Oke, Islam kan berarti memang di sudah dalam disiapkan. di dalam surga saudara itu ada pesundal-pesundal. Nah, di surga kami ada bidadari. Nah, Sekarang saya sebagai orang waras, kalau disuruh milih bidadari atau pesundal, sebagai orang waras saya pilih bidadari. Memang di surga Islam ada bidadari gitu ya? Yes. Oh. Kalau di surganya Kristen, laki-laki semuanya menjadi mempelai wanita. Gimana itu? Berarti memang ada bidadari. Kayak di film-film Iya, gitu ya bang? Kalau di surgamu, laki-lakinya
menjadi perempuan itu gimana? Menjadi mempelai wanita? Nggak ada itu. Surga, kalau surga Kristen nggak begitu. Tanya pendeta. Saya tanya pendeta Yunus. Surga Kristen nggak begitu. Ada wanita. Semua Coba jawab pendeta Yunus. Kenapa Kalau bukan surga kamu Kristen yang ada jawab? begitu. Kenapa bukan kamu yang jawab? Kenapa? Ya, Giliran kayak gitu larinya ke mana pendeta. ada? Coba mana dalilnya? Ada. Mana? Kalau ada dalilnya Tunjukkan. gimana? Di dalam Tunjukkan kitab Wahyu kalau- 22. Ayo. Coba mana? Coba baca. Di saat dikatakan mempelai wanita itu adalah semua laki-laki. Diterangkan dalam kitabmu. Gimana dong itu? Mana? Ayo. Kalau ada gimana? Bacalah. Iya. Tunggu dulu, saya tanya dulu. Kalau ada gimana? Kalau ada saya ikut Tuhan Yesus. Coba kamu baca Wahyu 22. Silakan. Wahyu 22. Tunggu saya, sabar. Yes. Wahyu 22 ayat berapa? Iya. Wahyu 22 ayat berapa? Baca nomor 16-nya, lalu nomor 17-nya. Anda baca. Wahyu 22 ayat berapa, Bang? Bang Suma. Anda baca nomor 17-nya coba. Wahyu 22 ayat 17. Yes. Seorang pengantin perempuan itu berkata, marilah. Siapa yang angin, hendaklah ia berkata, marilah. Siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan. Apa maksudnya? Gimana apa dong? itu? Cuma nggak ada apa itu? Loh, mempelai wanita. Iya, kenapa mempelai wanita, Bang? Lah, kalian laki-laki di surga nanti kalian tuh mempelai wanita. Baca Wahyu 22 tadi nomor 17. Lalu Iya, mana? Lalu penggenapannya di Wahyu 21 nomor 9. Kan sini roh dan pengantin perempuan itu berkata, maksudnya apa? Iya kan roh kan sudah kita kan. Iya, kalau kita melihat di dalam, dengar, kalau kamu baca di dalam Wahyu 21 nomor 9, di situ Kristen menjadi mempelai wanita. Nah, kalau kamu baca di dalam Matius 25 nomor 10, di surga itu ada kawin-mawin. Mempelai pria dan mempelai wanita. Baca, berani baca. Nempel lah, Bang. Masa itu Berani baca. Abang masa nempel di Berani baca. Berani baca. Berani baca. Enggak ada kawin. Berani baca. Asal-asal. Matius 25 nomor 10 berani baca. Bang. Anda yang congor. Anda coba baca, coba. Anda baca. Kalau di Anaba itu kan memang jelas, Bang. Coba Anda baca dulu dong, baca dong. Baca. Matius 25. Kalau di Anaba itu memang jelas. Matius 25 nomor 9 atau nomor 10. Silakan. Matius 25. Tunggu sabar. Oke. Matius berapa, Bang? 25 nomor 9 atau nomor 10. Nomor 10 aja, nomor 10 langsung. Di titik tengahnya coba. 25 nomor 10. Matius 25 nomor 10 toh? Oke. Akan tetapi pada Silakan. waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ngapain mereka itu? Ngapain? Oh, kalau di Bible atau Alkitab Ngapain? nggak ada tuh terjerumus begitu, Bang. Kalau di Itu ngapain? Ngapain di surga gitu? Waktu Itu bukan mereka bercerita sedang tentang pergi. surga. Dan kata siapa? Matius Itu 25 bukan itu berbicara bercerita di surga, surga, itu. Bang. Itu Enggak. berbicara Mana? surga. Itu nggak berbicara surga. tentang surga itu, Bang. Itu berbicara surga. Baca data sebelumnya. Baca. Mana data sebelumnya. kan perikopnya kan garis-garis yang bijaksana dan garis-garis yang bodoh. Oke. Terus Itu kan perikopnya. baca. Mana surga? Baca itu berbicara di surga.
Itu bukan berbicara mengenai di bumi. Saya sudah baca ini tidak ada sebut di Itu surga berbicara. ini, Bang. Kalau ada sebut di surga, saya tuntut Anda dari cuma Monas. Anda membaca dalil cuma satu dalil. Ya, Anda tidak membaca. Saya Anda baca tidak di membaca RPO 5 dari ayat seterusnya. Oke, coba Anda baca dari nomor satunya. Berani Anda baca? Beranilah. Ya, coba. Silakan Anda baca. La 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 na 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 na. Silakan. Dan di sini seumpama Ya. bukan di titik surga. Iya. Gimana lagi Bang? Kan ini pada waktu itu dengan kan abang bisa paham tuh pada waktu itu kan pada waktu yang silam tuh. Pada waktu kapan? Pada waktu kapan Pada itu waktu yang yang dimaksud? silam tuh. Pada waktu yang silam. Itu berbicara surga. Bukan pada waktu nantinya. Itu Begitu. berbicara surga. Itu berbicara surga. Jadi Berbicara surga bagaimana ya? Pada waktu itu kerajaan surga kan pada waktu itu. beda dengan Quran, Bang. Surat An-Naba itu jelas. Dengar dulu. Pada saat itu di kerajaan surga ada 10 yang mengambil pelita 10 gadis, ya kan? Itu jelas itu berbicara mengenai surga. Gak bisa aku mengatakan surga atau tidak. Surga atau bukan? Mana? Iya, memang surga tapi kan bukan yang nantinya, kan bukan nantinya. Kalau di apa kan? Pada kalau waktu di itu, Quran pada tuh, waktu itu, maksudnya pada waktu nanti. Pada waktu itu, pada saat itu nanti. 5 di antara bodoh, 5 di antara bijaksana. Gadis-gadis membawa dan memelihara pelitanya dan seterusnya bla 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 bla. Apa yang terjadi? Baca nomor 10-nya. Mereka menutup kamar bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan, kawin, lalu pintu ditutup. Ayo. Enggak. Kalau di apa enggak ada. Kalau di surga orang Kristen enggak begitu, Bang. Itu Pak, itu dalil. Ini bukan surganya Kristen ini. Ini surganya Yesus dengan pengikutnya. Kristen surganya beda. Kalau surganya Kristen baca di Wahyu. Di sana ada pranaga. Asal abang ini enggak ada data baru main-main. Kalau ini surat An-Naba sudah jelas, Bang. Saya kalau masuk surga, ada gadis perawan di sana, ada bidadari di sana. Saya ke sana dari. Masa begitu, Bang? Sekarang kau pilih mana? Kau pergi surga yang ada perang naga atau kau pergi surga yang ada bidadari-bidadari cantik? Kalau Mana kau surga pilih? kalau surga Kristen belum ada yang tahu, Bang. Nggak ada tuh ramalan-ramalan. Kata begitu. siapa? Wahyu 12 nomor 7. Di surgamu ada perang naga. Nggak ada. Kau itu Nggak ada normal tuh. atau tidak sih? Mana? Kau itu mana normal? Coba mana? Wahyu. Di surga. Di surga ada peranaga. Coba mana? Wahyu di 12. berapa? Wahyu 12 nomor 7. Kalau Wahyu kamu 12 normal, mending ke surga yang ada bidadari. Cantik bidadarinya. Otak apa itu abang ini? Loh, Abang otak itu sampai ke normal. situ. Kita normal, laki-laki itu perempuan, Wahyu, coy. Masa makanya laki-laki? Surga situ. Ah, Wahyu berapa? 12 nomor Wahyu 7. berapa? 12 nomor 7. Wahyu 12 nomor 7. Ya. Astagfirullah. Abang Astagfirullah, merindukan surga astagfirullah. itu Oh iya dong, surga bidadari. Mana? Sini kan kemudian timbullah peperangan di antara surga memakilakan dan menalakan. Kenapa itu? Itu surganya Kristen. Beda Matius 25 itu surganya Bani Israel bersama dengan Yesus. Kalau surganya Kristen, masuk di sana ada perang naga. Emang kan naga enggak ada, Bang. Itu cuma tafsiran. Mana naga? Apa tafsir? Emang Tertulis ini di kitabmu. Tertulis di kitabmu begitu kok. Ayo. Ya. Aku suka bidadari, aku nggak suka naga. Kalau pikiran Kalau Chan suka naga dia. Kalau pikiran suka naga. Bang, kalau sudah
kalau pikiran-pikiran bidadari untuk segala macam kan itu sudah termasuk pikiran-pikiran yang Iya. Itu pikiranmu. Kami umat Islam tidak berpikir begitu. Itu kok pikiranmu. nggak berpikir begitu, sudah ditulis montok begitu. Tapi kami tidak berpikir bahwa kita akan melakukan kemaksiatan. Itu penggambaran betapa surga itu tempat indah. Sudah jelas bang. Kalau begitu Kutanya sudah dulu jelas samamu. pasti Kutanya saudara. maksiat. Kutanya dulu. Surga itu tempat kebahagiaan, tempat kenikmatan, atau tempat sengsara? Jawab dulu. Surga itu nggak ada yang tahu apa tempatnya itu. Masalah generasi. Itu surga tempat bahagia, tempat kenikmatan, atau tempat penyiksaan? Tempat bahagia. Bahagia. Ganjaran Bahagia nggak dari kalau perbuatan baik. Bahagia nggak